Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sesama manusia sudah selayaknya memberi nasihat dan menasihati dalam kebaikan. Namun, kebanyakan dari kita tidak terima jika urusan pribadinya harus mendapatkan nasihat dari orang lain. Kerap kali jawaban kita terhadap nasihat baik justru menyakiti mereka yang sudah menasihati. Ternyata kalimat ini tidak disukai oleh sesama manusia dan juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kalimat apa yang dimaksud? Apa dalilnya? Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar tidak tertinggal berita terbaru di channel Fitri Ramli. Kita pernah melihat orang yang dinasehati kemudian malah marah-marah. Kita pernah melihat orang yang diinginkan kebaikan malah marah-marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika dikatakan kepadanya takutlah kepada Allah, timbullah rasa sombong dengan melakukan dosa, maka cukuplah tempat yang paling pantas adalah neraka jahanam. Dan sungguh ia seburuk-buruk tempat berdiam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. Kita sering mendengar kalimat jawaban dari penolakan dari yang diberi nasihat. Kalimat tersebut ialah kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang dimaksud yaitu, urus saja dirimu sendiri. Kalimat tersebut termasuk kesombongan dan penolakan terhadap ajakan orang lain berbuat baik, terutama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kalimat yang paling Allah benci seseorang menasehati temannya, bertakwalah kepada Allah, namun dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Dibenci karena sikap ini termasuk bentuk kesombongan dan menyakiti perasaan orang yang mengajak dirinya untuk berbuat baik. Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah disebabkan kaumnya semacam ini. Nabi Nuh alaihissalam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanya aku menambah mereka lari atau dari kebenaran. Setiap kali aku menyuruh mereka atau kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Quran Surat Nuh ayat 5-7. Sombong dalam Islam adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia ketika suatu kebenaran telah sampai kepada seseorang berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ia menolaknya karena kelebihan yang dimiliki. Maka hal ini menunjukkan kesombongan dalam dirinya. Sombong merupakan salah satu dosa besar. Hukum mengabaikan nasihat dalam Islam atau tidak mau dinasihati tentang Islam karena adanya kesombongan dalam dirinya adalah dilarang. Merasa paling benar dan enggan menerima nasihat dari orang lain adalah tanda bahwa hati kita telah bermasalah. Hati-hatilah saat dirimu merasa paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain tanpa alasan yang pasti. Sebab tak sedikit dari kita yang merasa sok segala-segalanya, sehingga sikap dari perilaku orang lain seakan-akan tak pernah benar. Hati kita mungkin telah mati karena sudah tak peduli kepada yang sudah menasehati kita.
Jika hati sudah terbiasa keras, artinya hati kita telah sulit menerima hidayah Allah. Sebab apa? Sebab adanya penyakit hati yang tengah menyelimuti hati. Wahai saudaraku seiman, oleh karenanya terimalah nasihat dari seorang yang menasihatimu. Terimalah nasihat walau itu dari anakmu. Terimalah nasihat walau itu dari adikmu. Terimalah nasihat walau itu dari muridmu. Terimalah nasihat walau itu dari pembantumu. Terimalah nasihat walau itu dari istrimu. Wallahu a'lam bishawab.